Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, anak-anak soleh dan soleha, ikhwan dan akhwat kelas 3 SDIT Roban Islamic School, kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam ikhtiar kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan tentu lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya yang berada di sekitar kita. Ya, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai subtema 4 di tematik 3F, yaitu penghematan energi. Ya. Pada materi sebelumnya di subtema 3 kita belajar tentang energi alternatif, tentang pelestarian sumber daya alam. Maka pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang penghematan energi. Ya. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan kepada Ananda mengenai energi alternatif atau energi yang akan tidak pernah habis karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan energi ini, yaitu energi yang sangat abadi atau sepanjang masa, ya. Ketika Allah mencabutnya, maka itu akan terjadi. Apa aja itu? Matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, jadi anak-anak sekalian, di materi ini kita akan belajar hemat energi atau penghematan energi. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya selain energi-energi alam, energi itu akan habis, seperti energi listrik, energi bahan bakar, energi gas, energi kimia, baterai, dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber energi yang sifatnya suatu saat akan habis ketika manusia terus-menerus menggunakannya. Nah, meskipun ada energi alternatif, bukan berarti kita harus harus secara rakus menggunakan energi-energi yang lain. Tidak seperti itu, anak-anak sekalian. Jadi di samping ada energi alternatif, kita juga wajib untuk menghemat energi-energi yang sifatnya akan habis. Mengapa demikian? Karena untuk bisa menggunakan energi alternatif itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi energi-energi alternatif itu tidak akan cepat kita bisa gunakan, ya. Maksudnya tidak secepat tidak bisa kita gunakan dalam waktu yang dekat, memerlukan waktu yang lama. Untuk itu, di samping kita menunggu adanya energi alternatif, maka kewajiban kita saat energi alternatif ini belum bisa kita gunakan dengan mudah, maka kita harus dan wajib untuk menghemat energi yang sudah ada atau yang sering kita gunakan, seperti listrik, seperti minyak bumi, bahan bakar, dan sebagainya. Apa itu hemat energi? Ada yang tahu hemat energi? Mungkin Anda sudah tidak asing dengan yang namanya kata hemat, ya. Hemat energi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memporsir, untuk menggunakan, memanfaatkan energi tersebut dengan sebijak-bijaknya. Maksud dari bijak ini adalah menggunakan pada saat yang tepat, menggunakan dengan jangka waktu yang sangat tepat, menggunakan dengan jumlah yang sangat tepat, secara sederhana tidak boros, seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita menghemat energi? Silakan Anda persiapkan buku tematik 3F, buka halaman 94. Di sana ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Baik, anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keluarga kita pasti memiliki suatu fasilitas hidup yang bernama kendaraan bermotor, baik itu motor, mobil, ya, yang notabene atau yang pada dasarnya memerlukan bahan bakar bensin untuk bisa kita menggunakan transportasi tersebut. Nah, bensin ini
merupakan suatu sumber energi yang sifatnya habis. Jadi energi minyak tanah atau bensin ini merupakan suatu energi yang tidak akan bertahan lama, ataupun itu pasti habis ketika manusia terus-menerus menggunakannya. Untuk itu, pada materi pertama ini adalah Ustaz akan mengajak Ananda semua untuk bisa menghemat energi minyak bumi atau energi bensin, gas, dan sebagainya. Karena ini adalah energi yang pada saat ini semakin tipis, semakin sedikit, dan lama-kelamaan maka akan semakin hilang. Untuk itu, sebelum energi ini hilang, kita harus bisa menghematnya, atau kita harus sadar menghemat energi bahan bakar ini. Baik. Bisa Anda lihat di halaman 94, penghematan bahan bakar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Ya, bisa dengan berjalan kaki ataupun bisa dengan menggunakan sepeda. Tapi alhamdulillah pada hari ini atau pada akhir-akhir ini orang-orang semakin sadar untuk menghemat energi bahan bakar ini, dan semakin banyak yang beralih menggunakan sepeda. Karena selain menyehatkan kita, selain menghemat bahan bakar, ternyata sepeda ini ramah terhadap lingkungan, tidak menghasilkan polusi, tidak merusak udara, sehingga kita bisa lebih hidup dengan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar untuk menempuh jarak yang agak jauh, seperti sepeda dan sebagainya ya, tadi Ustaz sampaikan. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum atau memilih menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi penggunaan bahan bakar secara umum. Jadi jika ada banyak orang menggunakan kendaraan umum, penggunaan bahan bakar akan semakin hemat. Jadi kenapa demikian? Jadi di kendaraan umum itu ada beberapa orang ya. Jadi kendaraan itu membawa beberapa orang atau banyak orang. Nah, dari banyak orang tersebut ya, itu akan menghemat bahan bakar. Karena kalau misalkan semua orang tidak menggunakan atau jarang menggunakan kendaraan umum atau memilih menggunakan kendaraan pribadi, maka penggunaan bahan bakar itu akan semakin banyak. Karena setiap orang pasti ingin memiliki cadangan bensin yang sangat banyak. Oke. Yang keempat, menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Artinya usahakan dalam satu rumah itu hanya ada satu kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Yang kelima, merawat kendaraan secara teratur. Nah, merawat kendaraan secara teratur ini bisa bisa menghasilkan satu kendaraan yang hemat. Ya, jadi ketika mesinnya bagus, mesinnya sehat, maka penggunaan bensin pun akan semakin sedikit karena adanya suatu alat yang bisa menghemat bahan bakar tersebut. Jadi kinerja mesin kendaraan akan semakin maksimal. Keenam, tidak ngebut saat kendaraan. Nah, jadi ketika semakin Ananda memacu kendaraan dengan tenaga yang sangat cepat, maka itu akan semakin menguras bahan bakar atau bensin pada kendaraan tersebut. Oke ya, berarti itu beberapa cara untuk menghemat bahan bakar, khususnya bensin. Untuk menghemat air, Anda insya Allah sudah paham. Untuk menghemat listrik ya, listrik ini bisa kita hemat dengan cara penggunaannya, memperhatikan penggunaannya. Seperti contohnya yang sederhana, ketika sudah siang hari, apakah menyalakan lampu itu suatu tindakan yang tepat? Tentu tidak, karena Allah sudah menyiapkan energi atau Allah sudah menyiapkan suatu energi atau berupa matahari yang siap membuat sekitar kita itu menjadi terang ya, seperti itu dan sebagainya. Baik, alhamdulillahirabbil syukur kepada Anda yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ustadz ucapkan semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.